saudara yang dikasihi dalam Tuhan, jemaat Cahaya Kemuliaan, bentar lagi kita akan merayakan Natal 2020 ini. Kasih Allah, kuasa Allah yang besar akan mengatasi segala kondisi yang sulit pada tahun ini. Semoga kita semua bersukacita. Semoga kita semua bahagia dalam kondisi apapun, karena kasih-Nya, karena kuasa-Nya akan menguasai dan melandasi sebuah kehidupan kita. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat Tahun Baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Kami ucapkan selamat Natal dan Tahun Baru bagi kita semua. Biar di Natal dan Tahun Baru ini kita semuanya ada dalam tangan kasih pemeliharaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal Bapak Ibu Saudara-saudari. Saya percaya dan saya yakin bahwa di dalam tahun yang baru ini nanti kita akan diberkati oleh Tuhan. Percaya pada penyertaan Tuhan yang tidak akan habis-habisnya dalam hidup kita, sehingga kita akan dipimpin tiap langkah kita oleh Tuhan. Tuhan memberkati jemaat. Puji Tuhan. Shalom jemaat Cahaya Kemuliaan yang luar biasa. Saya ingin mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru 2021. Tetap percaya bahwa Tuhan itu baik. Segala keadaan baik atau buruknya, Tuhan itu selalu baik. Jemaat tetap percaya. Dalam segala hal Tuhan menyertai kita. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Hari ini kita kembali lagi di ibadah online. Tapi hari ini kita spesial, yaitu untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus Kristus dengan tema Natal bagi kita. Oke Bapak Ibu dan Saudara sekalian, boleh menyiapkan hati. Kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan dari hamba-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan
Fear not, for behold, I bring you good tidings of great joy, which shall be to all people. For unto you is born this day in the city of David a Savior, which is Christ the Lord. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa kembali di dalam ibadah online. Dan dalam kesempatan kali ini kita merayakan bersama-sama Natal GKP BMDC Saya Kemuliaan pada tanggal 25 Desember 2020. Memang Natal kali ini terasa sangat berbeda dengan Natal-Natal sebelumnya karena kita masih dalam masa pandemi. Sehingga aktivitas kita sangat terbatas, kita tidak bisa berpergian, kita tidak bisa berliburan, bersengkrama dengan keluarga, sanak keluarga di tempat yang lain, ataupun berkumpul bersama teman-teman kita. Tetapi yang perlu diingat adalah Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin pada saat ini ada sanak saudara kita yang terkena COVID-19, ada bahkan juga dari diri kita sendiri ada yang terkena COVID-19. Kita perlu ingat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Seperti tertulis dalam Ibrani 13 ayat yang kelima, bahwa mengatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Ini adalah janji Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Saudara sekalian, di dalam Natal pada hari ini kita mengambil tema adalah Natal bagi kita. Emang Natal bukan bagi semua orang? Tentu tidak. Natal adalah bagi seluruh umat manusia yang mau menerimanya sebagai juru selamat. Tuhan datang dari surga ke dunia ini, mengambil rupa seorang manusia. Bahkan terlebih dari itu, Tuhan datang ke dunia ini, mengambil rupa seorang hamba. Untuk apa? Tentunya untuk, pertama kita tahu semua bahwa Tuhan datang ke dunia untuk menyelamatkan dosa. Tapi bukan itu saja. Tuhan datang adalah untuk memberikan kehidupan yang kekal pada kita. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10b sebagai ayat yang menjadi tema pada Natal kali ini, kita melihat bahwa di situ dikatakan bahwa aku datang untuk memberi hidup dan memberikannya di dalam segala kelimpahan. Nah, Tuhan datang ke dunia ini sekali lagi bukan sekedar iseng, saudara. Tuhan datang ke dunia ini punya maksud. Yaitu maksudnya adalah untuk menyelamatkan kita, menebus kita dari hukuman dosa. Dan sekali lagi, Tuhan datang juga untuk memberikan kepastian kepada kita, memberikan pengharapan kepada kita bahwa Dia akan selalu menyertai kita. Hal itu sudah dinubuatkan jauh-jauh hari, jauh-jauh waktunya, ketika pada waktu Nabi Yesaya menubuatkan itu di dalam Yesaya 7 ayat 14. Dan situ dikatakan bahwa sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa artinya Immanuel? Yaitu Allah beserta kita. Tuhan akan menyertai kita untuk selama-lamanya. Nah, di dalam Yohanes 10 ayat 10b tadi dikatakan bahwa
Tuhan akan memberikan, atau Tuhan datang itu supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada 2 poin di sini. Tuhan datang untuk memberikan hidup dan memberikannya dalam segala kelimpahan. Hidup yang dimaksud di dalam Yohanes 10 ayat 10b ini bukan sekedar hidup dalam arti biologis ya, dikatakan di situ katakan bukan bios dikatakan. Hidup seperti kita bernapas, kita makan, kita beraktivitas, tetapi hidup yang ada di dalam Yohanes 10 ayat 10b ini adalah yang berarti adalah zoe. Diambil dari kata atau bahasa Yunani yang mengatakan itu zoe. Ya, hidupnya adalah zoe, bukan bios. Zoe adalah hidup yang sesungguhnya. Hidup yang dari awal mula Tuhan sudah rancangkan kepada kita. Hidup yang diberikan kepada Adam dan Hawa pada waktu mereka ada di Taman Eden. Jadi Tuhan memberikan nafas kehidupan. Itulah zoe. Itulah hidup yang sesungguhnya. Tetapi karena dosa, hidup itu akhirnya hilang dan mereka mengalami, atau kita semua mengalami kematian rohani. Nah, Tuhan datang, Allah datang serupa dengan manusia. Itu adalah untuk memberikan kehidupan itu, zoe tersebut. Nah, yang perlu kita pahami adalah Tuhan datang bukan cuma sekedar memberikan hidup, di mana hidup kita kembali dipulihkan kembali, hidup kita diselamatkan kembali, tetapi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Apa yang arti dengan penuh kelimpahan? Kita hidup dengan penuh kelimpahan, limpah dengan damai sejahtera, limpah dengan sukacita, limpah dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah janjikan pada kita. Memang kita berharap bahwa, kalau begitu salah satunya adalah limpah dengan materi, harta. Tidak salah Bapak Ibu Saudara. Kita mengharapkan hal itu tidak salah. Tetapi kalau itu saja yang kita harapkan, itu kita sangat-sangat minim sekali pengertian kita terhadap hidup seperti itu. Seperti dikatakan di dalam Rasul Paulus, kalau kita mengharapkan hidup ini hanya untuk di dunia ini saja, itu kita adalah, bisa dikatakan adalah orang yang paling malang katanya. Kita punya pengharapan yang jauh melebihi hal itu. Kita punya pengharapan atau kehidupan yang jauh melebihi dari kehidupan yang saat ini di dunia ini saja. Tetapi kita juga punya pengharapan bahwa kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bersama-sama dengan teman-teman kita seiman, berkumpul dengan orang-orang kudus, dan menikmati hadiratnya. Bapak Ibu sekalian, di dalam Natal kali ini kita belajar bahwa Natal bagi kita itu bukan sekedar untuk kita merayakan sekedar seremonial biasa, tapi kita memperingati bahwa Tuhan memberikan kehidupan kepada kita. Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada kita. Kenapa kita masih berharap kepada Tuhan? Karena Tuhan yang memberikan pengharapan itu adalah Tuhan yang setia. Kita akan bisa melihat di Ibrani 10 ayat 23. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kita baca lagi. Sebab Ia yang menjanjikannya adalah setia. Kasih, kuasa, dan kesetiaannya itu adalah kekal untuk selama-lamanya. Mari kita rayakan Natal ini dengan penuh berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan akan memberikan kepada kita damai sejahtera. Kesetiaannya itu tidak akan berubah, Bapak Ibu Saudara. Kalau dulu Tuhan pernah menyembuhkan kita, kalau dulu Tuhan pernah memberikan kita kelepasan, kalau dulu Tuhan pernah menyelamatkan kita, mungkin dari segala macam masalah, dari segala macam persoalan yang kita hadapi, itu tidak menutup kemungkinan Tuhan akan memberikan keselamatan itu, kekuatan, kesembuhan itu untuk hari-hari berikutnya. Karena Tuhan adalah Allah yang setia. Dia tidak pernah memungkiri kesetiaannya. Mari kita ingat kembali kasih Tuhan di dalam Natal pada hari ini. Dan kita berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia, Allah yang memberikan kekuatan kepada kita dalam segala kondisi, segala keadaan. Dan perlu diingat adalah Dia yang menjanjikan itu adalah Allah yang setia. Mari kita berdoa, kita bersama-sama mengucap syukur bahwa Natal kali ini kita masih bernafas, kita masih merasakan kuasa kasih Tuhan yang kekal untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur. Kami berterima kasih Tuhan pada hari ini, karena pada hari ini kami merayakan kelahiran-Mu, kedatangan-Mu
Kami merayakan Tuhan sukacita yang besar Tuhan, baik di surga maupun di dunia, karena juru selamat yang dijanjikan itu telah hadir di dunia ini melalui Tuhan Yesus. Dan kami sudah menerimanya itu Tuhan. Tuhan Bapa di dalam surga, kami terus Tuhan berharap kepadamu, karena kami tahu pengharapan kepada Engkau adalah pengharapan yang tidak sia-sia. Karena kami tahu Engkau adalah Allah yang setia. Engkau adalah Allah yang bisa diandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat jemaat-Mu. Mau berkati, memberi kekuatan kesehatan dalam masa-masa pandemi ini Tuhan. Beri hikmat dan bagi kami Tuhan, untuk kami juga bisa mematuhi Tuhan setiap protokol kesehatan yang diberikan oleh pemerintah kami Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa, kami berdoa saat ini Tuhan, kiranya damai sejahtera, kuasa kasih, kesetiaan-Mu Tuhan melingkupi seluruh jemaat pada hari ini dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan memberkati. Walaupun kita masih belajar secara online dan kita masih ibadah online juga dan kita masih ibadah online, tapi kita mampu menjalani karena Yesus yang besar ada di dalam kita. Bila kau di sisiku, ada siapa pun takut, karena Kaulah perisai dan Tuhanku.
Puji nama Tuhan, kita tetap bersyukur di akhir tahun ini tangan kasih Tuhan tetap memelihara kita. Dan biarlah di hari Natal yang indah ini, kita semuanya semakin diberkati oleh Tuhan. Bapak Ibu sekalian jemaat, mari kita angkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat dari Allah Bapa kita yang di sorga. Kasih sayang dan kasih karunia yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta pertolongan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai kita sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan, amin. Tahun baru kepada semua saudara-saudara seimanku. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Selamat Natal. Damai sejahtera Kristus menyertai kita semua. Yang pasti kasih Tuhan sudah mengalir dan lahir buat setiap kita. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal bagi kita semua. Semoga damai Natal menyertai kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat Cahaya Kemuliaan. Saya dari keluarga Sugi mengucapkan Selamat Natal 25 Desember 2020 dan selamat Tahun Baru 1 Januari 2021. Kita menjadi jemaat yang kokoh, menjadi jemaat yang kuat. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati. Halo. Selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.